Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat hari ini untuk dosen pengampu serta teman-teman semua. Selamat datang di video presentasi saya untuk materi pertemuan ke-6. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu Total Quality Management di sektor jasa. Adapun strategi keunggulan, operasional, dan kepuasan pelanggan. Dan sebelum saya memulai presentasinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Jadi nama saya Nigrat, dan di video kali ini kita akan membeda bagaimana prinsip manajemen kualitas diterapkan pada industri non manufaktur. Baik, adapun agenda presentasi secara garis besar ada 3 agenda utama yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah konsep dasar TQM jasa. Yang kedua mengenai alat dan teknik pengukurannya. Yang ketiga kita akan melihat beberapa studi kasus nyata dari perusahaan-perusahaan top dunia. Baik, mari kita langsung masuk ke poin-poin yang pertama, itu konsep dasar TQM jasa. Yang pertama, konsep dasar TQM. Rekan-rekan sekalian apa sebenarnya TQM di sektor jasa itu? Ya, sederhananya ini adalah pendekatan manajemen yang menginteraksikan seluruh fungsi organisasi demi memenuhi kebutuhan pelanggan secara berkelanjutan. Kuncinya di sini ada 3. Yang pertama, kita fokus pada prosesnya. Yang kedua, melibatkan seluruh elemen organisasi. Dan yang ketiga, keputusan harus berbasis data atau fakta, bukan sekedar asumsi. Baik, di slide keempat yaitu jasa invest manufaktur. Lalu pertanyaan, mengapa kita perlu memisahkan pembahasan jasa dengan manufaktur? Tentu saja jawabannya karena karakteristik jasa sangat unik. Jika manufaktur menghasilkan produk berwujud yang bisa disimpan dan distandarisasikan secara mesin, sektor jasa bersifat intangible atau tidak berwujud. Jasa juga diproduk dan dikonsumsi secara simultan, artinya terjadi saat itu juga. Jasa itu heterogen karena sangat bergantung pada situasi manusia dan perishable alias tidak bisa disimpan sebagai stok barang. Baik, di slide kelima, dimensi kualitas jasa, yaitu radar. Karena karakteristik unik tadi, mengukur kualitas jasa itu menantang. Untuk mengukurnya kita menggunakan 5 dimensi, yaitu 5 dimensi radar. Yang pertama, reliability atau kendala pelayanan. Yang kedua, asuransi, yaitu jaminan dan kepercayaan. Dan yang ketiga, tangibles atau bukti fisik seperti fasilitas. Dan yang keempat, empati, kepedulian personal kepada pelanggan. Dan yang terakhir, responsiveness, yaitu ketanggapan staf kita dalam melayani. Adapun di slide ke-6, ya, analisis gap kualitas jasa. Nah, masalahnya ketidakpuasan pelanggan sering muncul karena adanya celah atau gap. Adapun 4 gap utama yang sering terjadi. Yang pertama, manajemen yang tidak tahu harapan pelanggan. Yang kedua, standar kualitas yang tidak tepat. Dan yang ketiga, penyampaian jasa di lapangan yang meleset dari standar. Dan yang keempat, hingga komunikasi eksternal yang berlebihan atau over promoting yang membuat ekspektasi pelanggan terlalu tinggi. Baik, adapun bagian kedua yaitu pilar dan alat teknik TQM jasa. Di slide ke-7, yang pertama fokus pada pelanggan.
Untuk menutup gap tersebut, TQM bersandar pada 3 pilar utama. Pilar pertama adalah fokus pada pelanggan. Yang kedua, kita wajib mendengarkan suara mereka melalui voice of customer atau biasa disebut VOC. Yang ketiga, mengantisipasi kebutuhan mereka sebelum mereka memintanya. Dan yang terakhir, membangun hubungan jangka panjang demi menciptakan customer loyalty. Di slide ke-8, pilar kedua adalah keterlibatan karyawan. Ingat, karyawan lini depan atau front lines adalah wajah perusahaan jasa kita. TQM menuntut adanya empowerment atau memberikan wewenang kepada karyawan untuk langsung menyelesaikan masalah di tempat. Pelatihan kontinu serta sistem reward yang adil. Adapun di slide ke-9, itu pilar ketiga adalah Kaizen atau continuous improvement. Seperti kata Aristoteles, kualitas bukan sebuah aksi, melainkan sebuah kebiasaan. Kita menggunakan siklus PDCA memiliki DMIC sebagai fondasi dengan target utama mendekati zero defects atau tingkat kesalahan 0 dalam interaksi jasa. Di slide ke-10, alat dan teknik TQM jasa. Sekarang mari kita bedakan metode ilmiah apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengukur kualitas ini. Dan di slide ke-11, service blueprinting. Alat pertama yang sangat populer adalah service blueprinting. Ini adalah peta visual yang menggambarkan seluruh proses pelayanan dari kacamata pelanggan. Di dalamnya kita memetakan 3 hal. Yang pertama, tindakan pelanggan atau bisa disebut customer audience, interaksi yang terlihat langsung. Yang kedua, kontak serta aktivitas operasional di belakang layar. Dan yang ketiga, back kontak. Adapun di slide ke-12 yaitu service dan Six Sigma. Selanjutnya ada lean service yang berfokus membangun pemborosan, yaitu waste, seperti waktu tunggu pelanggan yang terlalu lama, yaitu waiting, atau birokrasi dokumen yang berlebihan, over processing. Kita juga bisa mengombinasikannya, meredukasi privasi pelayanan melalui tahapan define, measure, dan analisis. Target idealnya adalah mencapai konsistensi tinggi dengan batasan kegagalan hanya 3,4 per sejuta kesempatan. Baik, adapun di slide ke-13 itu teknik benchmarking. Selain itu, kita bisa melainkan benchmarking atau membandingkan proses bisnis kita dengan pemimpin industri yang terbaik di kelasnya, yaitu best in class. Ini bisa dilakukan secara internal atau cabang, kompetitif dengan pesaing langsung, maupun fungsional dengan industri yang berbeda. Adapun di slide ke-14, pengukuran kualitas dan master shopping. Terakhir, untuk alat ukur, kita memiliki indikator kuantitatif seperti NPS, Net Promoter Score, untuk mengukur loyalitas, rekomendasi, dan CSAT untuk mengukur kepuasan transaksi spesifik. Untuk menguji implementasi nyatanya secara objektif, organisasi bisa menggunakan metode master shopping, di mana evaluator menyamar menjadi pelanggan bisa untuk menilai kerapian fasilitas, keramahan, kepatuhan shop, hingga kecepatan waktu pelayanan. Bagian ketiga,
studi kasus dan penutup. Slide ke-15, studi kasus dan contoh. Agar teori-teori tadi lebih tergambar, mari kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan besar sukses menerapkan TQM jasa ini. Di slide ke-16, kasus pertama, perbankan BCA. Contoh paling dekat di Indonesia adalah PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. BCA sangat terkenal dengan transaksi ratingnya yang luar biasa, konsisten dari satpam hingga teller. Mereka juga menerapkan sistem omni atau channel untuk menjaga kualitas layanan yang sama, baiknya di cabang digital maupun fisik. Didukung sistem CRM untuk mengenali preferensi nasabah secara personal. Di slide ke-17, kasus kedua, Hotel Ritz-Carlton di Kansas Internasional adalah Hotel Ritz-Carlton dengan filosofi legendarisnya Ladies and Gentlemen. Ladies and Gentlemen, bentuk perbedaannya empowerment. Mereka luar biasa. Setiap staf diberikan budget hingga $2 juta per hari untuk menyelesaikan masalah tamu tanpa perlu izin atasan. Mereka juga disiplin, mengadakan daily lean up atau rapat 15 menit setiap pagi untuk menyelesaikan nilai kualitas pelayanan. Baik, di slide ke-18, kasus ketiga, Healthcare Mayo Clinic. Di dunia kesehatan ada Mayo Clinic yang fokus pada patient experience. Mereka menginteraksikan sebagai dokter spesialis dalam satu gedung demi efisiensi pasien, mendesainkan lingkungan penyembuhan, healing environment yang rendah stres, serta memiliki Facebook Love atau servis kepuasan pasca perawatan yang dievaluasi dengan ketat. Dan di slide ke-19, langkah implementasi dan hambatan TQM jasa. Jika organisasi ingin menerapkan TQM jasa, jalurnya dimulai dari komitmen manajemen puncak, membangun budaya standar kualitas, menyusun sistem SOP dan reward, hingga melakukan evaluasi audit berkala. Namun hati-hati terhadap hambatan seperti adanya perlawanan internal karyawan terhadap perubahan atau pola pikir jangka pendek organisasi yang hanya mengejar profil instan. Baik, di slide ke-20, kesimpulan dan ringkasan. Sebagai kesimpulan, TQM di sektor jasa itu bukan sekedar mengajarkan staf untuk melayani dengan ramah. Ini adalah sistem integrasi yang menggabungkan strategi, data, atau budaya organisasi. Kualitas jasa selalu diukur dari persepsi pelanggan melalui dimensi rater. Karyawan adalah aset kunci utamanya, dan perbaikan berkelanjutan adalah keharusan mutlak jika organisasi ingin bertahan di era kompetitif saat ini. Dan di slide ke-21 itu pertanyaan dan slide penutup. Demikian video presentasi dari saya mengenai TQM di sektor jasa untuk materi pertemuan ke-6. Karena video ini bersifat asinkron, bagi teman-teman atau dosen yang memiliki pertanyaan atau tanggapan, dipersiapkan untuk menulisnya di kolom komentar atau platform forum diskusi kelas kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.